Tetapi perkataan yang membuat saya nggak suka dengan Bom-Bom mengatakan Edis TV kurang ajar, iblis, dan sesat. Ini sesat nih. Jadi saya belum jawab, dia sudah kabur. Memang Edis TV nggak mau debat, dia bukan jago debat. Dia hanya jago ini, jago kadalan. Jadi ngadalin orang itu loh. Aduh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Edis dan juga Sofiatul Saifuddin Ibrahim ternyata sudah mulai ketakutan mereka, ya, dan karena takut dibongkar alamatnya, ya, keluarganya dan segala macamnya oleh Rudy Hanes dan juga pendeta MYM yang pada akhirnya mereka ketakutan, ya. Si Edis ini kan pembohong. Nah, kalau Edis ini pembohong memang pembohong besar. Dia mulutnya tuh, ya, menandakan pembohong. Mulutnya tuh dia mengaku bahasanya di Indonesia tuh pernah diburu. Belum pernah ada yang memburu, karena saya tahu sejarah perginya Edis itu ke Amerika itu. Saya tahu dia transit di mana, di Singapura, itu arahan Pausang, dan belum pernah ada yang memburu dia, itu tidak ada. Cuman dia waktu itu meminta saran atau minta petunjuk sama Pausang, dan Pausang yang nyuruh itu dulu, ya. Jadi tidak ada diburu di apa. Ini Edis itu mengaku bahasanya di Indonesia kepalanya sudah dihargai 200 juta. Pembohong, itulah. Edis ini memang luar biasa. Nanti kalau seandainya memang benar-benar Rudy Hanes itu membongkar alamat rumahnya, saya yakin hukuman sosial itu pasti berlaku pada keluarganya. Nah, ini mereka lah yang akan menangis darah di kemudian hari. Baik, kamu muslimin, demikian videonya. Masalahnya semakin jernih dan semakin jelas, ya. Kalau nggak panjang-panjang ini sengaja, nanti kalian tinggal tonton ulang saja dan sampaikanlah kepada semua orang. Banyak isu-isu yang terkait ini yang harus kujawab, ya. Bahkan dari tim salah seorang tim kuasa hukum kami kemarin, saya nggak ngerti apa yang mereka pikirkan, saya nggak tahu, ya. Nanti saya bahas, ya. Oke. Ya, aku lihat dulu Mora. Nah, ini dia. Mari kita dengarkan. Ini panjang lebar kami kemarin dengan Rudy Simomora berdiskusi, ya. Aduh, sebaik apapun kita kawan, ternyata bagi orang-orang ini, ya begitulah kawan. Saya terkadang sedih di situ, ya. Makanya saya bilang, cobalah kalian mengurus sekali-sekali, ya. Sudah banyak orang mau menjatuhkan saya dari dulu, ya. Ya. Dari dulu sudah banyak orang mau menjatuhkan saya dari zaman aku ngurus Rudy Simomora pertama kali dengan si Paul Zhang, ya. Nah, ya. Nah, ini biar ku jelaskannya. Jadi kalian banyak yang nggak tahu kronologi ini, ya. Aduh. Ini dari Rudy Simomora langsung, ya, ini. Iya, ya.
Biarlah semua mereka melawan saya, bagi saya itu tidak apa-apa. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Ya, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Saya tidak bohong, ya. Oke. Sambil nunggu yang lain datang ya. Oh, udah. Tunggu, aku setel dulu nih ya. Sambil aku minum-minum ya. Ada kerjaanku jadi agak banyak ya. Sambil aku lawannya juga nggak main-main, dokter ya. Wah, ini. Rudi udah berakhir. Oh, belum. Hanya aku yang berani melawan-lawan kaum intoleran di Indonesia ya. Apalagi di Indonesia, di luar negeri ya. Dulu Paul Zhang. Yang lain takut, saya berani kawan. Saya melawan arus, tidak peduli ya. Intinya ya katakan tidak, selebihnya dari setan. Itu aja bagi saya. Sabar ya. Namos, dari dulu Rudy Iskariot mau menjatuhkan apologet Kristen. Ini adalah pernyataan yang on. Kenapa? Saya yang mengorbitkan di situ, masih ada videonya, ada kalian lihat kan. Kalau aku mau menjatuhkan, ngapain korbitkan ya? Siapa yang kujatuhkan? Coba andai kata ada kalian bisa menunjukkan, hebat kalian. Cuman penggemarku cerdas, penggemar yang lain itu on. Makanya ketika aku bahas Dewi Bulan dulu, kan dimaki orang. Kan yang ku buat itu apa ya? Sarkas. Ya, orang nggak ngerti kawan. Maunya otaknya lurus ya. Bukan buat Bang Rudi itu apa DF ini. Oh, bukan, enggak jelas ini. Ya, katakan tidak ya, selebihnya dari Edis. Edis itu kenapa dibilang iblis? Karena dia keselamatannya dari iblis ya. Dan dia banyak cerita, dulu katanya Yesus bukan Tuhan karena takut donasi enggak jalan. Dibilangnya Tuhan punya Tuhan, sekarang dirubahnya. Ya, oke, aku tunjukkan ya. Aku tidak menambahi, tidak mengurangi, inilah dia. Ya. Ini pembicaraanku dengan Rudi Simamora. Mereka nggak salah bang. Kan aku yang Kan aku yang bilang nggak ada aku terima dari abang. Sudah ya, ingat ya, Rudi Simamora udah mengakui dia yang membilang tidak ada aku terima. Dia terima dari aku. Tapi informasi mereka pun salah. Katanya ngumpulkan donasi. Ya kawan-kawan ya. Jadi begini, aku jelaskan pelan. Aku selesai pra-peradilan, ku buat pengumuman. Ada tadi yang menelpon aku, kami mengerti lah ya. Waktu itu lah bilang stop gara-gara PC the King. Ya, jadi bulan 10 aku mulai menangani Rudi Simamora. Bulan 11 aku berhenti, paham ya? Tidak aku pungut donasi lagi, ku stop. Tapi waktu itu terkatung-katung lah Rudi Simamora. Ada lagi aku berusaha mengumpulkan juga, tapi aku izin ke istrinya bilang kata suami untuk saat ini nggak usah. Ya sudah, nggak usah ya. Dan waktu itu aku kirimlah ke rekening istrinya, aku pamerkan situ, nggak ada yang mau ngasih ya. Oke. Ya. Jadi aku bilang semoga semuanya tercerahkan ya. Kalau nggak tercerahkan lagi kalian ya terserah kalian. Kalau ada yang bilang Judas itu terserah kalian, nggak tahu komentar. Hanya kau yang bisa menyelesaikan ini. Nah, nggak ada abang kumpulkan, ingat ya, memang nggak ada kukumpulkan. Nah, jadi kawan-kawan, si Rudi bertelepon sama si Edis itu bulan 3 atau bulan 4 2025. Si Edis bilang, aku dengar ada yang mengumpulkan donasi namanya Rudi Yohanes. Dia sosok nggak kenal aku sama aku, si Edis karena Jakarta sombong ya. Padahal aku ngorbitkan itu dulu unyu-unyu ya. Nah, dia bilang aku dengar Rudi Yohanes mengumpulkan donasi. Di otaknya si Rudi bahwa sampai 2025 itu aku mengumpulkan donasi untuk dia. Karena informasi yang salah dari si Edis. Paham ya? Padahal bulan 11 aku sudah stop tidak menerima donasi lagi untuk Rudi Simamora dan itu sudah kuumumkan ya kan. Oke. Dengarin ya. Hanya kau yang bisa menyelesaikan ini. Rupanya kan nggak ada abang kumpulkan. Aku tidak ada mengumpul donasi setelah pra-peradilan. Kalau pra-peradilan itu ku bilang memang abang yang urus. Nah ingat ya, si Rudi Simamora mengatakan pra-peradilan itu memang aku yang siapa aku nggak tahu. Kalau dikatakannya sama si Edis dan Edis bilang aku tidak ada menolong dia, berarti si Edis memang dungunya kelewatan. Kan ada videonya. Aku nggak tahu videonya di mana. Pengacara dari abang, ya kan? Maksudnya aku pengacara dulu.
Videonya kan viral itu, ribut di PN. Iya, ribut di PN, tapi kan tidak ada dibilang si Rudi mengenai itu. Dia bilang aja, ya, tapi karena kau bilang selama di penjara tidak ada kau terima di otak mereka mulai dari Polres. Ingat ya. Jadi karena dibilangnya tidak ada diterima di otak orang-orang dungu penggemar Sedis, orang itu mengira mulai dari Polres tak ada ku kasih. Ya. Ya, tetapi kan dungu, ku bilang. Dia bilangnya video itu viral, betul, ku bilang. Tetapi penggemar Sedis kan dungu. Oke ya. Nggak mungkin kan ada videonya abang yang ngurus. Itu kan. Ini kan. Nggak mungkin katanya. Kan ada videonya abang yang ngurus ya. Jadi si Rusdi Moral dia mulai mengakui aku yang mengurus. Sebenarnya begininya kronologisnya itu. Oke. Aku meminta bantuan Edis TV. Simak ya bang. Oke, aku bilang. Satu lagi, dana itu juga tidak langsung 78 juta tetapi bertahap. Makanya aku cari yang pro bono, tetapi setiap ada dana masuk aku kasih uang saku mereka. Ya, memang nggak semua ya, karena ada yang nggak ikut serentak itu. 1 kali seminggu, oke. Simak dulu penjelasanku bang. Oke, akhirnya aku nggak bicara, dia menjelaskan. Nah, kita lihat sini ya. Awalnya aku minta bantuan Edis TV. Setelah putus hukuman 2 tahun 8 bulan, aku mau naik banding ke pengadilan tinggi. Ingat ya, setelahnya berarti sekitar bulan 2 ini. Terus Edis TV bilang gini, sang debater kan ngumpulan donasi untuk anak Batak. Terus aku bilang, tapi setelah Prapit kalah, dia nggak mau lagi. Entahlah masalahnya, masalahnya aku bilang. Maksudnya entah apalah masalahnya. Ingat ya, si Rudi Sibamora sudah menjelaskan sama Sedis bahwa setelah tidak ada lagi mengumpulkan donasi, oke? Tapi si Edis memang dungu. Karena dia benci kali sama aku, jadi nggak ngerti aku. Padahal selalu ku sokong dia tuh. Aku minta bantuan dana darimu aja lah, katanya sama si Edis. Terus kata Edis TV, ku tanya dulu sang debaters. Ditanyanya kan. Padahal si Edis tidak ada nanya aku. Dan akhirnya kami teleponan, dia mengerti katanya. Apa enggak mengerti sampai sekarang. Lalu ku jawab, nggak usah tanya sang debater, nanti ribut. Terus kata Edis TV, itu hak mulai. Bagaimana lah minta bantuan sama aku sementara yang hakmu tak kau ambil. Memang nggak mau si Edis membantu si Rusdi Sibamora. Banyak kali cakap si Edis ya. Itu kata Edis TV. Terus ku tanya, apa ada sang debater mengumpulkan donasi setelah aku dikirim ke jaksa? Dia jawab ada. Nah ini kawan, Edis itu nggak tahu apa itu dikirim ke jaksa ya. Ya. Siapa yang bisa membuktikan aku memungut donasi ketika dia dikirim ke jaksa? Hebat kalian. Karena setelah kasus PC Deking itu aku stop itu semua ya. Dia jawab ada. Kan si Edis juga ikut memfitnah kawan. Jadi si Rusdi Sibamora nggak bisa disalahkan 100%. Karena dia membilang tidak ada setelah di penjara itu. Ini kan si Edis memotong cerita, bukan cerita selengkapnya. Paham ya? Oke. Dipotong si Edis lah cerita itu. Seolah-olah si Rusdi Sibamora sebelumnya tidak ada membilang pra-peradilan. Langsung lompat kepada masalah di penjara tak dikasih duit. Nah, sementara si Edis kan dia bertanya setelah aku di jaksa katanya kan. Nah, kalau si Rusdi Sibamora setelah di jaksa, tahanannya tidak di Polres, tapi di LP. Itu si Edis nggak tahu karena bodoh. Makanya aku bilang, sepersen pun tidak ada ku terima. Oke. Tapi mana tahu ditransfer ke istriku. Ku tanya dulu istriku, ku bilang, jawaban dari mama si Pep memang nggak ada. Ku suruh lagi dia ke bank 3 bulan yang lalu. Dia nggak mau katanya, dia bukan orang bodoh. Nggak ada. Kok susah kali pengikut Sedis yang goblok dungu ini mengerti ya. Oke. Ngapain ke bank? Orang aku punya M-Banking. Di M-Banking nggak ada atas nama Rudi. Betul. Setelah kami kalah pra-peradilan, ku hentikan semua itu. Ada truk bukti transfer dikirim sang debater melalui WA, jumlahnya 800. Inilah setelah di Prapit itu selesai ya. Kalau nggak salah aku kan 800 saja itu, ada beberapa. Cuman dia nggak ngerti bulan-bulannya ya. Itu pun bukan dari Rudi Yohanes, tapi dari nama lain. Coba jawab bang, kalau uang yang abang kasih sama aku itu abang anggap donasi, ya sudah. Kalau aku ceritakan nanti sama abang, pengacara pun kirim salamnya sama aku. Pengacara pun kirim salam ya. Cuma satu aja permohonanku sama abang,
Biar bisa ku selesaikan, bikin aja rinciannya sudah selesai. Contoh, abang terima 78 juta pengeluaran ini dan itu, 78 sudah selesai. Gak semua bisa ku beritahu sama abang. Ternyata ya apa yang terjadi, jangan lu kuraikan, ini yang berbicara. Itu memang uang donasi, ku bilang. Dan jujurlah kalian, uang yang ku kasih sama Rudy Simamora kan uang donasi itu, ku bilang. Aduh. Mana ada uangku, emang aku kerja apa? Ya, ada datang bertamu sama aku. Ingat ya, ini sudah mulai ada orang-orang menghasut Rudy Simamora untuk memenjarakan aku. Ada datang bertamu sama aku, katanya dia transfer ke abang Rp 4 juta. Dia tanya sama aku, apa sampai? Ku jawab memang. Tidak. Ada katanya ditransfer sama dia 4 juta. Makanya aku bilang sama Rudy Simamora, yang ditransfer 4 juta itu sebelum pra-peradilan atau sesudah pra-peradilan. Kalau sesudah pra-peradilan kan jelas waktu itu ku deklarasikan, barang siapa mengirim lagi, ku anggap itu mengirim untuk gereja. Kalau penggemarku cerdas, tidak dikirim lagi. Kalau ngirim sama si Rudy ditulis, tolong sampaikan ini, nanti lah kita lihat. Makanya suruh istrinya buka chat kami lama itu, ada ku kirim buat ibu transfer ya. Terus setelah muncul lagi masalah ini, dia telepon aku lagi, mau laporkan abang ke polisi. Jadi aku bilang gini, lah ini kan sudah pernah aku laporkan sama bom, karena memang kemarin sudah kukatakan dana yang terkumpul untuk mengurusi masalah hukummu, yang untuk keluarga langsung aku kasih nomor rekening istrimu. Jadi kami sudah ada kesepakatan kemarin ya. Jadi gini intinya, mereka berdonasi untuk masalah hukum Rudy Simamora, bukan untuk Rudy Simamora. Pahami kalian dulu tuh ya. Kalau untuk Rudy Simamora betul harus ku kasih sama dia. Tapi masalah hukum Rudy Simamora itu sudah berbeda ya. Oke. Abang upload aja. Ngapain abang lapor sama Pak Bom? Emang dia siapa? Beda kalau aku bilang dana untukmu, ya aku salah, harus kuberikan sama kau. Bang, mau untuk apapun itu bikin laporannya, katanya. Aku jawab ya. Lah kan kami yang mengumpulkan untuk masalah hukummu, bukan untukmu. Itu harus kau bedakan lah, aku bilang. Iya bang, paham aku, katanya. Aduh kawan ini memang. Ya. Biar diam semua rakyat itu bikin rinciannya. Jadi aku bilang, iyalah, nanti ku buat laporannya dulu. Pernah ku laporkan itu live, capek aku kau buat hanya itu aja, aku bilang kan. Dulu sudah pernah ku laporkan live kawan. Ku tunjukkan lagi bukti transfer sama siapa-siapa, Dr. Manatar dan lain-lainnya. Ya sudah bang, videonya aja kirim. Yang bisa membuat masyarakat itu diam, kau klarifikasi dulu masalahnya, bahwa kau yang maksudkan itu di LP bukan di Polres. Dan selesai kau perkara peradilan, ku stop semua donasi. Dan sudah aku katakan tutup donasi, tidak menerima lagi. Kalau ada kalian kirim tanpa pesan untuk Rudy Simamora, itu pembangunan gereja. Karena aku waktu saat yang bersamaan kan membangun gereja. Masih ada yang waktu itu aku buat plafon, aku bunyikan aku butuh dana 58 juta, ada yang mengirim. Jadi itu tuh plafon, ada video-videonya aja. Cuman sekarang aku nggak tahu di mana. Ya. Banyak kali videoku ribuan, dari yang terhapus waktu Desember kemarin ya. Ada mau laporkan abang ke polisi, tapi aku percaya abang bisa menghadapinya. Pengacara datang menanyakan aku ke penjara. Siapa? Kau yang menyuruh, ku bilang. Pasalnya 310, 372, 378. Bukan bang, aku melindungi abang. Dia ini paok, makanya tidak tahu hukumnya. 310 itu pencemaran nama baik. Justru nama baikku yang dicemarkan orang ini. 310 nggak boleh orang lain buat laporan, harus dia sendiri. Makanya ya kan, coba abang pelajari pasalnya. Kalau aku nggak bersedia, 310-nya gugur. Iya, harus dia. 372, 378 silakan, ku bilang. Mana bisa 310, harus kau yang melapor dan kau yang mengasih kuasa, aku bilang. 372 kan penggelapan, 378 penipuan. Iya. Mereka juga bilang gitu. Ingat bang, aku melindungi abang. Aku bilang, terserah kaulah. Kalau kau mau laporkan, laporkan. Tetapi ingatlah, selama kau kurawat dan kawal kau 1 tahun, gak ada arti. Bang, coba abang kutanya, apakah abang punya masalah dengan pengacara kita dulu? Yang dari Jakarta, aku bertanya sama abang.
Kau jelaskan juga sama pengacara itu bahwa ada kau terima uang dari aku waktu kau di Polres dan biaya itu digunakan selama proses pra peradilan sampai selesai. 2 surat kuasa, ya. Nah ini sudah aku tegaskan sama mereka, aku tidak bersedia jadi saksi, katanya. Aku bilang gini lagi, siapa namanya? Mereka bilang kewajiban sebagai warga negara. Sama si Manalunya aku ada selisih pendapat. Pengacaramu yang lama waktu 2023 mengenai kasus kami di Duri itu dari Medan. Nggak bisa kita lawan orang kaya, bang. Orang kaya yang mau membiayai si Duri. Hukum dengan negara kita ini masih simpang siur. Bukan Manalu katanya, tapi yang di Jakarta ya nggak mungkinlah Manalu mengkhianati aku. Aku juga ada banyak mensupport dia. Siapa namanya? Jangan-jangan bukan pengacara kita, aku bilang. Pengacara yang mendatangi aku tidak memberitahu, bang. Nggak tahulah, bang, kan? Ciri-cirinya gimana? Dia bertelepon di depanku, aku nggak ketemu. Telepon sama siapa? Sama pengacara yang datang ke penjara. Jadi datang ke penjara seorang pengacara mau minta kuasa dari Rudi Simomora. Oke? Yang diutus orang yang kirim uang 4 juta. Jadi ada orang kirim 4 juta mengutus orang itu untuk memenjarakan aku. Nggak ada itu, hati-hati kau memanfaatkan kau aja itu, aku bilang kan. Yang mengirim uang 4 juta mau melaporkan abang. Aku bilang lah, siapa kirim kau uang 4 juta? Harusnya kau bilang, sekalian kalian urus aku sampai selesai. Aku bilang. Makanya aku bilang, sudahi aja, tunggu aku bebas. Ada bukti transfer bank. Ditunjukkan pengacara itu keterangannya untuk anak Batak. Memang ada, aku bilang. Dari siapa? Melia lah. Saya nggak tahu siapa Melia lainnya. Melia itu kan banyak itu. Kalau Melia atau Melia lah. Nama entah apanya. Kalau Melia itu tak ada aku kenal, bukan yang dari kita. Sekarang kan mereka mau jadi pahlawan semua. Dulu pada kemana? Aku bilang kan. Baru 4 juta kawan. Diungkit-ungkit kalau kata penggemar series. Uang yang dari kasih tidak perlu diungkit. Mulut kau busuk, comberan. Penggemar mereka juga satu-satunya jalur aman bikin rinciannya, bang. Selesai masalah. Pengacara dari Jakarta juga merasa tidak abang bayar. Siapa pengacara? Memang nggak aku bayar ya. Kan sudah aku bilang itu pro bono. Abang salah satu kata mereka. Ada salah satu kata mereka. Aku udah tahu siapa dia ya. Sudah ditunjukkan orang, ada di video dia komentar, nanti ku jawabnya. Iya, dulu udah pernah kulaporkan. Semua itu kau yang memulai. Kau tidak bertanya. Semua itu orang-orang baru. Series yang kau tanya. Kau lapor aku pun bisa melapor. Aku bilang kan. Aku lanjutkan. Menurut abang ada nggak pasal yang menjerat abang? Tapi buat apa? Aku bilang masih nggak ada gunanya. Habis uang, habis tenaga yang dilawan kawan sendiri. Kalau tidak ada abaikan saja, katanya. Aku jawablah yang dibilangnya ada nggak pasal. Banyak. Tidak bagaimana kau mendalilkannya. Maksudku ada nggak pasal yang abang? Banyak, aku bilang. Tapi ya, bagaimana kau mendalilkannya? Semuanya orang bisa dijerat, aku bilang kan. Abang harus ingat juga mereka seperti serigala yang buas. Kalian lihatlah ya kawan-kawannya, aku melawan serigala, kata Rudi. Taunya aku itu, aku bilang kan. Semua itu tergantung kau. Mana aja urusan orang itu dalam masalah ini. Semua ini melalui kau. Mana ada urusan orang dalam hal ini, semua melalui kau. Kau memenjarakan, kau yang mengurus kau 1 tahun, terserah kau. Aku sebenarnya, kau mau menjarakan aku yang ngurus kau 1 tahun, terserah kau. Suruh dulu mereka mengurusi kau selama di penjara, baru kau laporkan aku. Mereka nggak mau, bang. Nggak mau orang itu mengurusi Mamora di penjara. Lagaknya selangit. Nah itu mereka. Nah itu mereka kan tidak mau mengurusi kau. Justru orang yang membantu kau selama 1 tahun malah mereka laporkan. Semangat mereka. Aku bilang kan orang itu semangat melaporkan aku. Padahal mengurusi dia nggak semangat. Harusnya semangat mereka mengurusi kau. Nah maksudku setelah mereka semangat mengurusi Rudi Simomora baru laporkan aku. Sadarlah kau di situ. Sekarang kutanya kau. Andai uangmu ku ambil 20 juta, apakah kau keberatan? Aku bilang. Dan ya, aku nggak merasa abang mengambil uangku. Kan udah jelas kawan. Orang-orang ini kadang nggak ngerti apa yang mereka ucapkan ya.
andai kata aku ambil uangku 20 juta, andai kata aku ambil uang 20 juta, ya kan? Apakah kau keberatan? Jadi menurut dia, kalau ku ambil pun uangnya 20 juta, dia tidak merasa aku ngambil uang. Lantas kau harus beginilah, begitulah, begini. Aduh, kapan orang-orang pengikut saya sini pintar ya? Ku jawab. Nah, itu kau tahu alasannya juga jelas. Keluargaku yang ku tinggal juga butuh makan, ongkos. Kemarin istriku pingsan di sekolah, siapa yang menjaga? Pengorbanan kami begitu besar, lantas mengapa kau mau memprovokasi orang sementara mereka tak mau mengurus kau? Ku bilang kan. Nah ini, aku merasa nggak adil, ku bilang. Lanjut ya, semoga didengarin ya. Kau saja kalau aku di penjara belum tentu kau sanggup dan mau mengurus aku. Ini aku bilang ya. Habis itu nggak ada lagi kami berbalas pantun karena menurut dia saya nggak tahu apa yang terjadi, apakah sinyalnya putus atau bagaimana, aku tidak tahu. Sudah paham ya? Nah, kawan-kawan, dari situ bisa nggak kalian belajar sedikit? Karena aku ini sudah capek menjelaskan ya. Si Rudi Simamora bertelepon sama Edis. Dis, Lai bantulah dulu aku. Itu bulan 2025. Sementara aku sudah stop mengumpulkan donasi 2024 bulan 11. Kalau pra peradilan langsung ke stop, paham ya? Jadi jangan lagi bilang mengumpulkan uang sampai sekarang. Kan aku bilang kalau ada yang mengirim, ku anggap itu untuk bangun gereja. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Aduh, ya sampai mana ini? Ya, nah, kemudian ada yang ngirim kabar, Bang, pengacara abang itu kan pro bono. Iya, aku bilang. Aku nggak tahu ya masalahnya. Dia buat komentar begini begono. Nah, kalau sudah pro bono ya nggak bisa komentar ini itulah bang katanya. Aku nggak tahu ya. Mana ini ya? Oke. Tapi dibuatlah sini aku kadang menyesal ya. Nggak usah aku sebutkan namanya. Kenapa? Karena kawan, pertama ini tulangku. Yang kedua sakit hatinya itu sama aku apa gitu loh. Aku dulu ngumpulkan mereka bukan Rudi Simamora. Aku nggak tahu sampai hari ini sakit hatinya sama aku apa. Jadi aku nggak tahu ini di video siapa. Tertulis segini, saya tidak dibayar tiket PP Jakarta Medan untuk pra peradilan. Saya salah satu lawyernya. Ku jelaskan sama kalian ya. Kalau kalian simak bahasa hukum, saya tidak dibayar PP Jakarta Medan. Betul. Saya tidak ada membayar dia PP Jakarta Medan. Kenapa tidak ada? Karena saya tidak mengasih tiket yang isinya PP. Ini bicara apa ya bahasa hukum, tahu ya? Saya tidak pernah mengasih tiket sama orang itu, ini tiket PP. Paham ya? Itu sudah beda makna. Memang ku bilang kemarin, aku membayar tiket mereka Jakarta, Medan, Medan, Jakarta. Maksudku PP itu begini kawan, karena kita kan sering bilang-bilang PP ya. Tapi definisi PP itu dalam satu tiket itu tertulis Jakarta Medan, Medan Jakarta, tapi harinya ditentukan lainnya. Begini. Tadinya kami tidak ingin mereka hadir, tapi oleh salah satu teman lawyer itu kita hadirkanlah mereka untuk memperkuat pasukan kita. Oke. Ku bilang, ya. Berapalah biaya mendatangkan mereka? Mereka dari Jakarta. 9 juta waktu itu. Oke, ku kasih uang 9 juta. Dialah yang memberikan kepada bapak ini. Paham ya? Dengan kawannya. Tiba-tiba mereka datang besoknya malam, sudah 2 orang pergi, 1 orang pergi, kawanku ini kan pulang dah bertiga orang itu, 3 lawyer. Jadi 3 lah mereka dari Jakarta. Sudah ya, aku nggak bohong. Setelah itu kami buatlah materi pra peradilan. Beliau juga ada ikut membantu, tapi kan semuanya membantu dan akhirnya direvisi lah semua. Kata-kata yang salah apa segala macam diperbaiki mereka. Sudah. Setelah itu pergilah kami ke pengadilan. Itu yang kalian lihat itu kan ada ribut kan. Setelah ribut itu bubarlah kami. Sebelum bubar, kutanya ongkos pulang kalian bagaimana? Kami dari si Bolangitnya apa? Apa namanya itu? Dekat Danau Toba itu kan ada bandara Silangit kalau nggak salah. Kami dari Silangit aja lah karena dari Silangit lebih murah ongkos ke Jakarta daripada dari Medan ke Jakarta. Ku kasihlah uang ini, ku transfer langsung ke rekening masing-masing. Dan semua orang ku kasih sama. 1,5 juta kali 7. Itulah kira-kira
Oke, nanti kalau dia nggak apa, tunjukkanlah rekening itu berapa. Dan kukasihlah uang saku. Setiap orang sebelum kami sidang itu, sebelum kami pergi pra peradilan, yang ditolak itu 2 juta seorang, kali 7, dan 14 ya. Setelah itu mau pulang, kukasih lagi 1,5 juta, kali 7, sudah. Nah setelah itu, saya agak lupa ingat, ya. Minggu depan kami harus sidang. Mendatangkan orang itu lagi ke situ, kukasih lagi ongkos tulang itu sendiri, kukasih 2,5 juta kalau nggak salah ya. Kalau salah nanti koreksi karena ada bukti transfernya. Inilah dulu tulang untuk ongkos. Itulah dulu aku yang sanggup. Yang lain juga aku kasih juga, tapi ada nggak aku kasih. Oke, karena maksudku ya udah kita kuruskan lah. Akhirnya datang ke situ, itulah pra peradilan juga diundur 2 kali diundur ya, bukan sekali. Yang habis itu beliau mau pulang, ya, ku kasih lagi ongkos pulang. Nggak mungkin ku biarkan orang nggak ku kasih ongkos pulang. Oke, nah, yang ketiga nggak kami datangkan lagi karena nggak ada lagi uang, nggak sanggup lah banyak-banyak. Jadi kami pakai waktu itu 1, 2, 3, 4 lah, 5 ya. Nah, 5 yang kami pakai ini, selesai kami kalah pra peradilan. Ada yang tidak ku kasih ongkos pulang karena nggak ada lagi uangku. Tapi ku kasihlah uang saku semua 500. Tapi uang ongkos pulang ada yang tidak ku kasih. Paham ya? Nah, jadi kalau ada orang mengatakan, lihat kalian bahasa hukumnya. Aku tidak ada dikasih ongkos PP. Yang dimaksud ongkos PP bagi mereka harus tertulis di tiket itu PP. Tahu ya? Tapi yang ku maksud adalah P. Atau sebenarnya DT lah, datang pergi DP. Mereka datang ku ongkosi, mereka pulang ku ongkosi, itu maksudku. Paham kalian ya? Nah, kalau makanya aku bilang tolong tanyakan Pak sama dia, ada nggak dia terima uang dari aku? Itu aja lah dulu ku bilang. Paham kalian ya kawan-kawannya? Jadi saya tidak pernah bermasalah dengan pengacara manapun. Kalau ada yang sakit hati saya nggak tahu. Mungkin gara-gara kasus Ratento dulu saya nggak tahu ya, karena pernah aku lihat komentar di sebuah grup itu, dibilangnya Pak Jago-jagoan tak apalah ya. Saya tidak Pak Jago-jagoan secara iman ya. Nah, kawan-kawan, kalau Rudi Simamora mau apapun saya terima, silakan ya. Nanti kita tinggal apa aja. Tapi ingat, orang yang merawat dia 1 tahun sanggup mau dipenjarakan dia. Sementara orang yang tidak pernah mengurus dia hanya mengirim 4 juta dan merasa itu sudah 400 miliar. 400 miliar pun kau kasih orang, kalau kau tidak mengurusi dia, gak ada guna. Ya, gak ada guna. Capek mengurusi daripada hanya kau mengasih uang. Jadi kumohonlah kalian, cerdaslah kalian mulai hari ini. Fitnah ini terlalu keji samaku. Paham kalian ya? Fitnah ini terlalu keji sama aku. Tidak ada ku kasih dia 1 rupiah pun. Oke. Nah, sekarang saya Edi Wanto Sinaga. Ada kawanku Edi Wanto. Siapa kemarin? Torus. Si Matupang ya. Bukan Sinaga. Kata Edis ada donasi untuk anak Batak Felix Rombe kan. Aku bilang penggemar si Edis ini tololnya itu pasti nggak ketolongan. Capek kita menjelaskan ya. Ada donasi untuk si anak Batak, betul ada. Ingat ya, ulangi lagi. Betul ada. Dari bulan 10 sampai bulan 11 aku kumpulkan donasi untuk mengurusi masalah hukum Rudi Simamora, bukan untuk kepada dia. Itu sudah kami sepakati dengan Bom-Bom, dan itu sudah kami umumkan dari dulu. Paham ya satu ya? Bulan 10 ku stop semua donasi itu. Semua tahu itu, kalau pengikut lama aku tahu itu. Bahkan tadi ada yang nelpon. Tahunya kami itu lah. Waktu lahir ribut dengan PC The King, makanya lah stop lah semua donasi itu. Paham ya? Sudah sampai situ. Yang dipermasalahkan Sedis, orang dengan Rudi Simamora, mereka berteleponan tahun 2025. Kalau nggak salah aku sebentar bulan 3 atau bulan 4. Si Edis bertanya kepada Rudi Simamora. Rudi Simamora sudah di dalam tahanan kejaksaan, bukan di Polrestabes lagi. Paham nggak? Dari 2024 bulan 12 kalau nggak salah ya. Aku tidak mengut uang lagi. Si Rudi Simamora minta bantuan Edis.
Oleh si Edis dibilang ada si Rudi Mungun bantuan, oleh si Rusma Mora bilang nggak ada. Karena saya tahu sampai pra peradilan, kata si Edis ada. Makanya Edis ini kan fitnahnya, buktikan aja si Edis tahun 2000 Desember, pokoknya lebih dari selepas pra peradilan aku ada bilang ayo donasi. Nah, hebat dia tuh. Sudah paham sampai situ. Sudah. Waktu itu gara-gara PC The King aku stop. Kalau nggak salah aku Desember aku ribut dengan PC King nggak tuh berapa ya. Karena nggak tercapai, aku kan mau mencapai waktu itu 150 juta nggak tercapai ya. Dan itulah selesai pra peradilan aku stop gara-gara ribut PC The King. Sudah. Sampai situ ada yang pandai. Itu pun ribut dulu kan gini juga ceritanya, live juga kan. Udah, PC The King orang nggak bertanggung jawab. Dia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Paham? Dia hanya keluar terus. Udah paham kalian? Oke. Kalau kalian sudah paham. Nah, apalagi pertanyaannya? Bongkar jaringan donatur Edis Bang Muhammad Adli ya. Aku sudah kirim sama si Edis, apabila dia tidak meminta sop katul bekatul tementul mentul menghentikan hujatannya sama aku, dan dia tidak minta maaf, ku bongkar data dia ya, tapi belumlah sekarang. Nanti ya, ada banyak orang mau minta datanya, nanti ku bilang. Rumahnya aku tahu di Semarang ya. Dia itu menginjak Al-Quran, nanti orang ke sana minta pertanggungjawaban aku nggak tahu. Oke, tapi belum ku kasih tahu. Sabarlah. Aku juga punya langkah-langkah loh. Kalau udah aku bilang nggak mau ya apa boleh buat, aku kan nggak maksa. Sama dengan Pak Udin, dah aku bilang tolonglah Dis, kau kasih tahu Pak Udin janganlah terlalu memojokkan aku. Dipojokkan terus. Pas aku ingatkan, mau kutunjukkan foto Pak Udin sesungguhnya. Itu bukan wanita hayalan loh. Ternyata tahun 2 tahun lalu Al Ayubi sudah pernah menyiarkan itu tanpa disadari Pak Udin. Dia mau menikah dengan perempuan itu. Bentar ya. Aku buka dulu Al Ayubi. Ada videonya, baru tahu aku terlambat rupanya aku. Cuman orang tuh nggak tahu. Pak Udin belum live. Dikiranya belum live, padahal dia live. Dia mau nikah. Aduh, kasihan aku. Tunggu ya. Sabar. Yang kulakukan hanya membela diri ya. Nanti kalian bilang ini, itu, ini. Kalian kan orangnya munafik semua. Nah, ini dia. Ya. Saifuddin Ibrahim mau poligami dengan mantan dukun, kata Aliubi channel ya. Nah, kapan ini? 2 tahun lalu. Ternyata masalah ini 2 tahun lalu kawan. Tapi tidak ada foto itu beredar. Ah, inilah dia. Jadi ini acara sebenarnya sudah dimulai. Pak Saifuddin nggak sadar. Ah, ini aku buat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di Ayubi channel. Kesempatan kali ini saya angkat kembali video pelawak ya, yang lari ke Amerika dan nggak berani pulang karena takut di penjara. Apalagi kalau bukan Saifuddin Ibrahim, si badut murtadin, pengepul donasi. Ada berita yang sempat bocor nih teman-teman ya, skenario Saifuddin Ibrahim akhirnya terbongkar. Saifuddin Ibrahim diduga ingin menikah lagi katanya ya. Video ini sudah dihapus dari channelnya Saifuddin Ibrahim dan terpaksa saya ambil dari channelnya Bang Ali Musa ya. Jangan lupa di subrek ya saudara-saudariku. Ceritanya Saifuddin Ibrahim ingin menikah lagi ya, karena sudah tidak kuat hidup sendiri, tinggal sendiri, kan lato-latonya nggak ada yang ngurus gitu kan kalau menikah. Nah, ini dia kawan ya. Mana dia waktu dia bicara itu ya? Sempat terekam. Tunggu ya. Mana nih? Jadi Kali. yang Nah, ini nih. nggak ada ini, Ntar ya. nggak ada solusi di dalam hidup dengan perpindahi mau Tunggu masuk ntar. Islam lalu kemudian masuk Kristen lagi. Baik, seperti apa kronologi Nah, ini. videonya nih teman-teman, langsung kita simak.
Kalau nyusahin. Oh, pasti butuh pindah rumah sih. Apa? Pindah tempat. Pindah kamar atau rumah atau bagaimana gitu. Kayaknya. Ya kalau nggak nanti hubungan suami istri. Udah ganti Islam. Dia sudah masuk Islam. Udah saya nggak ngomong aja, Abigail. Dia suruh masuk Islam, ya. Maksudnya Abigail nih. Entah dia suruh masuk Islam si Abigail atau Saifuddin Ibrahim yang masuk Islam dulu nih. Oh, Abigail. Ayo biarin aja. Kalau Abigail di sini. Ya, itu dia ya teman-teman videonya ya. Kocak. Abigail itu yang mana sih teman-teman ini? Ya, puji Tuhan. Shalom, perkenalkan nama saya Abigail. Shalom, nama saya Abigail. Teman-teman pengen tahu lebih lanjut. Ya, kawan-kawan ya. Pak Ulin 2 tahun lalu katanya. Jadi kalau berhubungan badan enggak ada kamarnya, mau pindah ke apartemen. Itu Aliu Biru baru ya sudah pernah ada skandal ini, tapi kan fotonya bukan ini kawan ya. Aduh, jadi kalian itu kawan, jangan nanti kalau begini 2 tahun yang lalu rupanya diulas itu, cuman ndak terkenal ya. aduh. Jadi Bentar ya. Bentar. Sitapus. Jadi kawan-kawan, aku sudah berusaha menjelaskan sepelan-pelan mungkin, sedetail mungkin. Kalau kalian masih belum paham, terus aku mau bagaimana lagi ya? Gak tahu lagi aku kawan gimana. Mengapa? Oh ya udah, kalau kalian mau mematikan aku, matikan saja. Kalau kalian mau memenjarakan aku, penjarakan saja aku bilang. Tapi ingat Rudi Simamorang, kalau ada kutuk, ya, aku yang paling berhak mengkutuk kau. Kenapa? 1 tahun aku urusi kau, orang lain tak ada ngurusi, tapi mereka lebih kau anggap pahlawan daripada aku. Ya, demikian juga Edis. Aku dulu memajukan dia dari waktu dulu masih unyu-unyu, masih nompang-nompang sama aku di StreamYard. Tapi begitu dia sampai di Amerika merasa paling hebat, diserangnya aku. Apa salahku sama Edis? Ya. Nah, saya pikir sebetulnya saya tidak mau membahas lagi masalah ini, tapi 1-2 hari yang lalu saya melihat satu video yang diunggah oleh pendeta Berton Nababan ya, yang diberi judul cukup ya sangat-sangat provokatif ya saudara ya. Saya tampilkan ya, sudah kelihatan ya. Ya itu nanti kita putar videonya sedikit ya nanti. Di situ dikatakan Edis ya, dan memang Edis yang bilang begitu ya, bukan sekedar pendeta Berton ini bukan sekedar mengutip atau apa, tidak ya. Memang langsung ditampilkan videonya Edis yang berkata bahwa jikalau Dr. Deki, pendeta MYM, Dr. Esra Soru berdebat dengan dia dan kiamat gitu ya, berdebat dengan dia dan kiamat, maka tamat karir mereka, tamat riwayat mereka begitu ya saudara. Kita punya kiamat. Ya, kita dengar ya. Ini ada cuplikan dari awal biar saudara dengar ya bagaimana songongnya Edis itu mengatakan kalau kami bertiga debat dengan dia maka karir kami, riwayat kami tamat katanya. Ya, kita dengarkan. Bro, kiamat gimana bro? Hari ini kok gimana kok nggak muncul? Ya itulah saya herannya. Kalau ngomongin saya di belakang rajin, giliran saya undang nggak muncul. Alasannya katanya sibuk, waktunya tidak ada. Ya 1001 alasan lah. Ketika ditelusuri narasinya nanti ya, itu akan hancur lebur, saya pastikan. Gara-gara konsepnya mereka ini, Trinitas, Kristologi, atribut Allah itu hancur loh. Ini sangat mengerikan. Makanya nanti saya penasaran nih, sekelas doktoral nih 3 orang bisa dibungkus ini bisa-bisa. Saya menghindari supaya
karir mereka ini tidak tamat begitu loh, tapi mereka masih saja ngoceh begitu. Tapi kalau itu kehendak mereka ingin mengajak diskusi, ya ayo silahkan. Ya, jadi lihat betapa sombongnya dua orang ini ya. Ya, yang satu itu orang Gedabrus ya, yang logat Jawanya itu kental sekali, itu namanya, bukan namanya sih, itu cuman ya karena mereka ini golongan orang pengecut ya. Itu yang namanya kiamat itu kan tidak ada wajahnya itu saudara, pakai gambar animasi itu kan. Lalu namanya disebut kiamat. Apa namanya kiamat saya tidak jelas, pasti nama samaran itu ya. Jadi kita tidak usah panggil dia kiamat, tapi Ki Gedabrus ya. Kalau bahasa Jawa itu Gedabrus itu pembual ya, omong kosong besar itu, tapi otaknya kosong, itu Gedabrus itu ya. Jadi itu yang logat Jawanya kental sekali itu ya, itu Ki Gedabrus gitu ya. Lalu Edis berkata ya, kalau sampai berdebat dengan saya karirnya tamat, ada dua hal yang saya mau jelaskan di sini. Yang pertama, kami sudah mengirimkan tantangan debat, saya pun sudah mengirimkan tantangan debat, suruh pilih salah satu di antara kami, tapi Edis terlalu pengecut untuk memilih salah satu di antara kami. Lalu kemudian karena dia tidak memilih salah satu di antara kami, maka saya sendiri menantang dia, suruh pilih tanggal, ya mulai dari hari Senin kemarin ini ya, sampai hari Jumat, minggu ini ya, suruh pilih tanggal, lalu kita tentukan moderator, lalu kita berdebat. Tapi ternyata dia terlalu pengecut dan dia menghindar saudara. Nah karena saya kepingin, ini yang pertama ya, bagaimana Edis itu tidak mau kita atur waktunya bersama ya, dia mau atur sendiri begitu ya. Dia mau atur sendiri ya. Ya seolah-olah kami ini tidak ada kerjaan begitu ya. Dia bikin room lalu ngundang-undang, ayo silakan masuk ya. Loh saya pun begitu ya, ini live streaming sekarang coba. Kalau Edis dengar ini masuk di sini, berani nggak? Coba kalau dia berani masuk sekarang, ya. Tapi yang kami maksud itu bukan itu. Jadi perdebatan formal, ada moderatornya, kita tentukan waktunya, dan Edis terbukti melarikan diri, ya. Saya stop sharing ini ya. Ya, ini hal yang pertama ya saudara. Saya lihat buktinya bagaimana dia melarikan diri. Nanti hal yang kedua, saya masuk itu ke StreamYard-nya waktu dia tantang itu, tapi dia pura-pura nggak tahu. Ini saya ada buktinya semua, saudara. Dia pura-pura nggak tahu. Terlalu takut dia, pengecut dia. Waktu hari apa itu yang dia tantang-tantang itu, saya masuk itu ke room-nya, lalu saya kirim pesan melalui live chat itu. Edis, saya sudah tunggu di backstage, silakan masukkan saya. Berkali-kali saya tulis di live chat. Dia pura-pura tidak tahu, saudara. Lalu juga saya kirim message pribadi melalui StreamYard itu. Dia mestinya tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu. Nah, kita buktikan, saudara, ini betapa pengecutnya ini ya. Jadi kalau Edis pengecut melarikan diri dari debat, kiamat ini memang penakut dia ini. Wajahnya mana ini ya? Ya, ngaku-ngaku namanya kiamat, paling namanya itu mungkin ngetemin atau ngatijo atau siapa lagi itu ya. Ya, tapi dia pakai nama samaran karena terlalu pengecut ya, kiamat gitu ya. Ki Gedabrus, saudara, bukan kiamat tapi Ki Gedabrus. Ya, baik. Saya tampilkan WhatsApp, percakapan WhatsApp kami ya. Ya, maksudnya percakapan WhatsApp saya dan Edis. Supaya dia jangan mengkosong aja ya. Karir tamat, orang sudah masuk dia tidak berani gitu ya. Nah ini saudara ya, sudah tampil ya itu ya. Saya cek dulu ya. Nah itu sudah tampil ya. Ini saya bilang begini, saya baca aja ya. Halo Edis, ini pendeta MYM. Ini WhatsApp saya ke Edis ya. Halo Edis, ini pendeta MYM. Saya siap debat dengan kamu. Saya sudah menulis di FB mengenai ini dan ini saya lampirkan. Nah saya lampirkan tulisan saya di FB yang menantang dia berdebat. Saya suruh tentukan waktu minggu ini ya, sekitar tanggal 7 sampai tanggal berapa itu? Tanggal 10 ya. Dari Selasa sampai Jumat, saya suruh dia pilih waktunya, tapi saya bilang waktu jam 8 Indonesia ya, waktu Indonesia Barat ya. Karena pagi hari saya riset, saya tidak bisa, saya hanya bisa malam ya, begitu ya. Nah, silakan pilih di antara waktu-waktu itu, saya bilang ya. Nah, apa yang Edis tanggapi yang ya, dia bilang begini ya, ini ada ini saya ya biar saudara lihat ya.
Apakah saudara lihat? Saya nggak tahu caranya memperbesar ya. Tapi saya pikir saya baca aja ya. Halo juga Pak MYM. Saya rasa terlalu lama kalau untuk menjadwalkan diskusi saja harus menunggu sampai tanggal 7 ya sampai tanggal 7 sampai 10 Oktober. Ya sudah Pak. Saya anggap saja Bapak menghindar. Lihat aja kan, kita menantang debat, sudah menawarkan waktu, dia bilang terlalu lama katanya. Apa yang terlalu lama? Ini minggu ini kan, minggu sekarang ini. Kalau dia sudah pilih waktu sebetulnya ya Selasa malam ini, kalau dia pilih Selasa ini sudah debat sekarang ini. Terlalu lama katanya. Jadi ini alasan dia untuk menghindar saudara. Terlalu pengecut, ini golongan pengecut mereka itu. Terlalu pengecut dia ini, si Edis ini. Alasan dia untuk menghindar. Lalu supaya saya mengunci dia, saya sudah mempersiapkan, berjaga-jaga supaya dia tidak berkelit. Saya masuk ke roomnya waktu dia tantang-tantang itu. Ya, saya baca dulu percakapan WhatsApp kami, nanti saya tunjukkan bukti saya masukkan ke roomnya ya. Kita perbesar nanti karena itu foto ya. Supaya saudara tahu betapa pengecutnya orang ini ya. Ya, katanya pemberani ya, striker nomor 1. Aduh, pengecut iya. Sudah lari terbiri-biri, terkencing-kencing ke Amerika. Habis itu bebas memaki-maki, tidak ada urusan sama polisi, tidak ada urusan sama hukum. Lalu dianggap pahlawan goblok. Pahlawan goblok itu, ya. Ya, coba saya jawab begini ya dalam WhatsApp saya. Yang menghindar siapa? Jadi kau kira kau sudah terlalu hebat, lalu jadwal kau atur suka-suka kau. Room yang kau siapkan, room kau yang siapkan dan semua kau yang atur. Nah, saya mempertanyakan dia mengatur-ngatur sendiri semua apa itu. Orang kalau debat, saya debat dengan Egy Sujana kemarin ya, itu mengatur waktunya aja sulit setengah mati menyesuaikan. Saya debat yang lalu-lalu juga, dulu-dulu juga itu sama ya. Bahkan perdebatan melalui Zoom atau apapun itu ya, yang bukan on-site, itu ngatur waktunya juga tidak begitu mudah ya. Karena masing-masing kan punya kesibukan. Tapi dia ini mau atur-atur. Sebetulnya dia mau atur-atur apa? Karena dia pikir pasti mereka tidak akan terima kalau saya atur-atur. Oleh karena mereka tidak terima, maka perdebatan tidak akan terjadi. Dengan demikian, begitulah cara dia cari aman. Begitulah cara dia menghindar. Terlalu pengecut ini orang. Ya, saya baca terus ya tanggapan saya. Saya baca ulang aja. Yang menghindar siapa? Jadi kau kira kau sudah terlalu hebat. Lalu jadwal kau atur suka-suka kau. Room kau yang siapkan dan semua kau yang atur. Silakan atur waktu dengan saya. Pilih salah satu di antara waktu yang saya usulkan. Atau kalau kau tidak punya waktu lain, silakan asal bukan minggu ini. Saya sudah memberikan keleluasaan ya untuk dia pilih waktu ya. Lalu kemudian saya sambung. Lalu tadi saya masuk, ya maksudnya masuk ke StreamYard-nya yang dia tantang-tantang itu. Kenapa tidak dimasukkan? Ngapain aja tadi? Ini ada bukti foto, saudara. Itu saya antri. Tadi kamu ngapain ya? Nanti saya perbesar foto antrinya ini, saudara ya. Itu saya antri. Kamu ngapain aja? Lalu dia jawab apa? Loh Pak, saya sudah nunggu-nunggu tadi di StreamYard, tapi Anda nggak datang. Itu saya sudah di TikTok, Pak. Jangan pura-pura masuk untuk bikin kesan Anda berani. Tadi bahkan ada orang bilang kalau Anda lagi sibuk. Heran ya, dia tantang orang untuk debat. Katanya masuk ke TikTok katanya. Tapi StreamYard-nya aktif. Saya bisa masuk, tinggal dimasukkan aja. Ya, itu pertama. Yang kedua, kalau memang dia niatnya menantang, menutup undangan itu sampai live streaming berakhir. Hanya orang pengecut yang baru separuh jalan, mungkin sudah terkencing-kencing, ketakutan nanti Pak Deki masuk, ketakutan Pak Esra masuk, ketakutan MYM masuk, maka dia tutup cepat-cepat. Nah, kenapa dia tutup cepat-cepat lalu dia bilang saya masuk TikTok? Iya, bisa jadi karena dia ketakutan, terlalu pengecut dia. Tapi saya tetap tidak percaya karena StreamYard-nya terbuka. Dan saya sudah kirim di private message. Dan juga saya chat di live chat. Mestinya dia bisa lihat di live chat. Ya, aktif kok semua aktif. Walaupun dia bilang ngaku masuk TikTok, tapi aktif itu. Di YouTube-nya kan aktif itu. Ya, jadi dia pura-pura tidak
tidak tahu ya, banyak orang itu sudah notice ya, kasih notice. Itu Edis, Pak MYM mau masuk itu, silakan masukkan gitu di live chat dia. Tapi pura-pura saya tunggu, nggak ada. Jadi saudara, pertama, pertanyaan saya kenapa dia cepat-cepat pindah ke TikTok? Kan undangan, harus sampai live tutup dong. Berarti dia terlalu pengecut, sudah terkencing-kencing ketakutan, nanti kami masuk, maka dia cepat-cepat beralih. Atau dugaan saya yang lain, StreamYard-nya itu masih aktif. Harusnya dia tahu itu, tapi dia pura-pura tidak tahu karena dia terlalu pengecut. Lalu saya bilang begini dan dia tidak balas lagi. Mungkin dia tidak punya alasan lagi ya. Dia tidak balas lagi. Mungkin dia tidak punya alasan lagi. Saya bilang gini, di TikTok link StreamYard terbuka dan aktif. Omong kosong saja, dasar penakut. Saya tunggu kesepakatan waktu dari kamu. Silakan pilih. Lalu di setiap live saya minta kamu masuk kemana aja. Ya, setiap kali saya live bahas Edis, selalu bilang, kalau Edis nonton sekarang silakan masuk. Saya selalu kirim itu link StreamYard. Tapi dia kan tidak muncul kan? Mana muncul dia? Ya. Jadi dia alasan di TikTok katanya. Saya bilang link StreamYard-nya terbuka dan aktif. Nah inilah 1001 macam cara untuk melarikan diri. Tapi setelah itu membual dia. Kalau mereka berani debat, kalau mereka masuk tadi, karir mereka tamat. Bohong aja. Ya, pengikut setan itu selalu bohong, saudara. Kita pegang bukti ya. Orang yang berdiri dalam kebenaran itu ada bukti-bukti jelas. Tapi pengikut setan itu asal ngomong tak ada bukti ya. Saya stop sharing ini, saya perbesar itu yang saya masuk room ya, biar saudara lihat. Saya stop sharing yang ini. Saya perbesar foto yang saya masuk room ya. Kita bongkar habis-habisan ini. Anak kayak gini sudah menipu ya, sudah omong kosong ya, sebar fitnah lagi ya. Ini bukti saudara, saya perbesar ya. Lihat ya. Itu, sebentar. Nah, itu link StreamYard Edis. Itu, kolektif pembangunan rumah apologet BRI ya. Ya, dia pasang apa? Ya, donasi ya, saudara ya, no problem ya. No problem itu kalau itu ya. Nah, saudara lihat di pojok ini, pendeta MYM. Ini saya lagi nunggu dia di sini ya. You are backstage. Only the host can see you. The host may add you to the stage at any time. Be ready. Ini aja StreamYard mengatakan tunggu. Ya. Tunggulah nanti itu host. Ya, hostnya Edis itu ya akan memasukkan kamu nanti ya. Hanya ini kan jelas ini. Only the host can see you. Hanya host saja. Hanya Edis yang bisa melihat saya. Mestinya dia lihat. Masih aktif kok. Ya, apa namanya, omong kosong aja sudah pindah ke TikTok. Kalaupun pindah ke TikTok, kenapa StreamYard-nya itu masih aktif dia tidak lihat? Bahkan tulisan-tulisan saya di live chat pun itu ada. Private message ada. Jadi omong kosong saja ini anak ini. Ini omong kosong besar ini anak. Inilah yang kamu bilang itu orang hebat. Dia sangat-sangat hebat itu berdebat melawan Islam. Omong kosong aja. Tipu-tipu aja itu, pengecut itu. Paling dia tutup cepat-cepat StreamYard-nya itu. Kalau betul itu ya. Tapi ini masih aktif loh. Iya, karena dia sudah terkencing-kencing itu. Takut tiba-tiba Pak Esra nongol atau saya atau Pak Deki kan. Dan saya betul-betul nongol dan dia tidak berani. Itu, saya perbesar ya. Itu ya. Itu, gambar saya itu kelihatan ya. Saya perbesar lagi. Biar. Ya, itu. Pendeta MYM itu ya, nunggu itu. Itu, tuh. Udah kelihatan ya. Itu wajah siapa itu? Coba lihat. Saya sudah nunggu itu sama dia itu. Lihat ya. Jadi, sudahlah Edis. Kamu itu tidak lebih daripada pengecut ya di hadapan saya. Yang tidak berani berdebat. Kalau kamu berani sekarang masuk. Ya. Ya, walaupun ini bukan debat formal ya, yang sebetulnya saya bukan seperti itu yang saya maksud. Debat formal itu yang betul-betul ada moderatornya. Tapi kalau kamu mau masuk sekarang, mau cuap-cuap di sini, silakan saya tunggu. Ya. Ya. Ayo. Ya. Silakan masuk Edis sekarang. Itu ada bukti. Bukti nyata saya tunggu di room StreamYard kamu. Itu foto saya ada pendeta MYM, wajah saya jelas, kacamata saya jelas, hidung saya jelas. Kamu kemana aja Edis?
Kemana aja, Edis? Jangan suka bohong, Edis. Sebetulnya saya tidak mau bahas ini ya. Kalian itu ternyata, sorry aja ya, saya sama Rudi Yohanes saya nggak percaya ya. Ya, sorry ya. Sama Rudi Yohanes itu saya nggak percaya ya. Tapi dalam polemik ini, tidak percayanya saya terhadap Rudi Yohanes, saya tetap melihat ada kebenaran dalam pernyataannya. Ya, kenapa bisa begitu? Karena lihat kalian ini kayak ular belat-belit, diajak nantang-nantang debat, kita sudah sodorkan tanggal, tidak mau menghindar, terlalu lama katanya. Padahal minggu ini, kalau dia sepakat sebetulnya ya malam ini sudah debat. Kalau Edi sepakat sebetulnya malam ini sudah debat sebetulnya, lama apanya? Dia terlalu pengecut. Apanya yang lama? Lalu kemudian saya masuk ke roomnya, melarikan diri lagi, alasan aja, masih aktif StreamYard-nya, sudah masuk TikTok. Kenapa kamu langsung tutup itu? Kan ketakutan kamu, terkencing-kencing kamu itu. Takut tiba-tiba Pak Deki nongol atau saya atau Pak Esra kan? Dan saya betul-betul nongol. Dan kamu tidak bisa apa-apa. Kamu terkencing-kencing melarikan diri, pura-pura nggak tahu. Nah, mengingat itu, tidak percayanya saya terhadap Rudi Yohanes, saya pikir ada kebenaran-kebenaran yang terkandung dalam kata-katanya, dalam serangan-serangannya terhadap kalian-kalian yang pengecut sekali yang lari ke Amerika ini. Masih lebih gentle Rudi Yohanes, walaupun saya tidak setuju Rudi Yohanes, walaupun saya bertentangan dengan Rudi Yohanes, walaupun saya pernah berdebat keras dengan Rudi Yohanes, saya tidak percayanya saya terhadap Rudi Yohanes. Dalam perkataannya masih terkandung kebenaran. Karena ketika dia bicara, dia kasih bukti. Iya, dia kasih bukti loh. Anda tuduh dia makan donasi, dia kasih bukti. Ya, saya tidak membela Rudi Yohanes di sini ya. Dia bisa salah ya, Rudi Yohanes bisa salah. Saya tidak mengatakan dia bersih ya. Tapi dia bicara pakai bukti, pakai data. Sama seperti saya ini tadi. Edis bilang mereka tidak masuk. Kalau mereka datang karir tamat. Tapi saya kasih bukti ini Edis. Kamu yang pengecut bukan saya. Saya masuk itu, lihat itu. Kamu ngapain aja itu? Nah, Rudi Yohanes bicara pakai bukti loh. Ya. Rudi Yohanes bicara pakai bukti loh. Jadi, walaupun saya tidak mau percaya Rudi Yohanes, mau tidak mau dia pakai bukti. Dan bukti-bukti itu layak untuk dipertimbangkan. Dia bilang ada banyak foto-foto itu loh. Hati-hati kalian. Hati-hati kalian. Rudi Yohanes bilang ada banyak foto-foto ya. Ini pengikut-pengikutnya mulai ngomong, kalian itu betul-betul saya anggap pengikut setan semua itu ya. Orang bicara data, orang bicara yang benar ya. Ini mau bantah gimana ini? Ini ada bukti saya masuk ke rumahnya, ada bukti WA. Saya tawarkan tanggal, dia berkelit, terlalu lama katanya. Terlalu lama apa? Minggu ini kok. Kalau dia terima malam ini sudah, kalau dia terima Selasa malam begitu ya sekarang sudah debat ini. Sudah debat ini. Ya. Jadi kalau kalian masih percaya orang kayak gini, memang kalian pengikut setan semua itu. Ya, orang belat-belit kayak gini nggak bisa dipercaya, pengecut kayak gini lalu tebar hoax gitu, Dating Gadas, Ezra Soru, Muriwali itu penakut ya begitu ya. Memang kalian pengikut setan kalau begitu. Saya maaf, saya sangat keras sekali. Saya tidak kompromi ya dengan orang-orang licik, orang-orang yang dipakai setan untuk menghancurkan kebenaran. Kita mau meluruskan ajaran sesat yang diajarkan Edis. Mereka kritik kita, mereka macam-macam lah tuduhannya, Farisi lah dan macam-macam. Tapi begitu kita tantang debat, mereka melarikan diri. Edis melarikan diri. Setelah melarikan diri, dia keluar di luar. Mereka tidak berani masuk katanya. Kalau mereka berani masuk itu, habis mereka. Nah, kenapa saya mendesak untuk masuk, saudara? Saya mau pastikan waktunya itu. Tapi kalau di situ pun sebetulnya dia langsung ajak saya tarung, ya bukan berkelahi ya, maksudnya debat. Saya langsung bilang, siapkan satu moderator, kamu dan saya, yang lain keluar room. Yang lain tidak boleh ikut di room. Iya, saya langsung bilang begitu. Kalau dia bilang, oh sekarang aja. Kalau dia berani sebetulnya. Tapi dia kan tidak masukkan saya. Dia nggak masukkan saya itu. Jadi sudahlah ya. Kalian ini omong kosong aja. Ya, kalian itu omong kosong aja itu semua. Makanya saya tidak percaya kalian semua itu. Ya, sorry aja, saya tidak percaya kalian semua itu.
Ya. Jadi kalian kalau masih punya bopeng-bopeng, koreng-koreng begitu, ndak usahlah terlalu banyak omong kosong ya. Ya, tentu saya tidak akan seperti Rudy Yohanes ya, kecuali yang relevan baru saya buka. Kayak ini nih, relevan sekali. Edis bilang karir mereka tamat ya. Saya masuk ke room itu, dia kemana aja itu. Ya, saya perkecil ya, biar kelihatan StreamYard-nya. Ya. Ya, itu ya, saudara, jelas ya, itu. Nah, itu jelas ya, itu. Jelas kan? Edis TV ya, itu jelas ya. Punya dia kan? Edis TV. Ya, jadi kita pakai bukti ya, bukan asal bicara, bukan asal mangap ya. Jadi, jangan tampil di nomor HP, saya nggak mau tahu itu. Urusannya apa? Ya, jangan tampil di nomor HP, maksudnya apa mereka ini? Di blur nomor HP-nya. Ngapain saya blur nomor HP-nya? Itu kan memang nomor HP Edis. Ya. Itu kan memang nomor HP Edis ya. Kalau dia mau perkarakan saya, silakan aja. Kalau dia bisa perkarakan saya, laporkan di Amerika aja. Polisi di Amerika kan ada itu. Nanti saya datang ke Amerika untuk diperiksa di sana. Saya nggak mau bermanis mulut ya, nggak mau bermanis mulut. Nggak ada rahasia di sini. Saya cuma hanya membongkar itu apa namanya omong kosong dia itu terlalu sombong ya, terlalu sombong dia. Itu kan memang nomor dia itu. Itu nomor dia itu, ngapain saya blur? Ini nomor dia kan? Sebentar saya tampilkan lagi ya. Dan kalau dia tidak sepakat, saya nomor HP-nya saya unggah di sini, dia mau lapor polisi, silakan lapor di Amerika. Kalau dia mau datang lapor di Indonesia, bagus, lebih bagus lagi ya. Ya, saya tunggu aja. Saya nggak ada ini ya, saya nggak ada ampun ya. Jangan kalian itu. Dia terlalu sombong, terlalu menghina kebenaran yang kami beritakan, terlalu sombong ya. Saya tidak ada ampun. Itu kan memang nomor Edis itu. Saya kan tidak bohong itu, nomor Edis itu ada tanda salib Edis TV begitu ya. Itu ada plus sekian-sekian kan ada itu. Nomor dia itu. Ya. Jadi kalau saya tidak tampilkan nomor nanti kalian bilang saya bohong kan. Untuk orang yang suka belat-belit lebih baik terus terang, nggak usah blur-blur segala. Ya, saya nggak pakai model dia. Ini kacamata baca ini saya. Bukan mau menyamar kayak dia kan. Jadi wajah asli dia nggak kelihatan kan pakai kacamata hitam gitu ya. Ya, saya ini kacamata baca ya, bisa lihat dengan jelas di layar. Kalau nggak pakai kacamata kan kabur saya ini. Jadi ini bukan untuk mengelabui atau untuk menyamarkan wajah saya, enggak ini. Ini kacamata baca ini. Jadi saya pakai kacamata terus. Tapi kalau Edis itu kan kacamata apa itu? Itu memang kacamata untuk mengaburkan wajah dia kan. Padahal video-video lamanya itu yang wajahnya jelas sekali, yang dia bilang, yang dia debat sama Nadar, yang dia bilang Yesus bukan Tuhan kan jelas sekali itu. Ngapain dia pakai kacamata kan? Ya itulah orang pengecut ya begitu. Padahal wajahnya kan sudah tersebar kemana-mana, sudah jelas itu ya. Ya ngapain dia pakai ini? Dia pakai apa namanya? Dia pakai kacamata kan tidak ada guna itu. Ya kecuali kalau dia memang terlalu pengecut kan, maka dia pakai kacamata. Ya itu nomor dia. Ya. Jadi saya nggak bohong ya, nggak usah blur-blur. Saya nggak mau blur-blur. Saya orang strike to the point ya. Ya. Kalau dia melaporkan saya ke polisi, oh ini pembongkaran data pribadi, ya laporkan di Amerika aja. Silakan dilaporkan ke Amerika. Biar nanti polisi Amerika datang tangkap saya di Indonesia. Ya. Ya. Sebentar. Ini saya sudah ini malah kenapa jadi mengecil ya? Ya, sudah besar lagi ya. Jadi saudara, jelas ya. Jadi kalau saudara masih memaki-maki saya, memaki-maki Pak Deki, Pak Isasoro, lalu katakan kami pengecut, tidak berani ya. Kami mau debat formal, sudah dikasih waktu. Dan kami tantang Edis, pilih salah satu di antara kami. Kan tidak mungkin kami bertiga hadapi dia. Kalau kami bertiga hadapi dia, jadi perkedel dia di situ. Nanti kalau dia jadi perkedel, perkedel jagung ya. Ya dia nanti akan bilang, oh karena saya dikeroyok lah, macam-macam kan. Dia ada alasan untuk excuse, untuk membela diri ya. Maka kami tantang dia, pilih salah satu. Pilih Pak Deki kah?
Pak Muriwali kah atau Pak Esra, kan begitu. Tapi dia tidak pilih-pilih, dia mengulur-ulur waktu. Lalu saya tidak sabar, saya langsung tantang, kalau begitu sama saya aja, saya bilang. Kalau engkau tidak mau pilih sama saya, langsung saya kasih waktu. Selasa sekarang malam ini, Selasa malam ini, sampai Jumat minggu depan, silakan pilih waktunya, jam 8 malam WIB, kita debat. Dia bilang terlalu lama apanya? Sekarang ini kalau dia setuju, sebetulnya malam ini sudah debat. Nah, untuk memastikan, cepat-cepat memastikan waktunya, saya masuk ke roomnya itu yang dia tantang-tantang, silakan masuk, saya masuk. Tapi tadi sudah ada bukti ya. Dia terlalu pengecut untuk memasukkan saya, pura-pura tidak tahu, atau saya pikir dia tahu, dia pura-pura pengecut. Ya, itu dipertanyakan itu. Kenapa dia langsung tutup? Kalau memang dia betul dia bilang, saya sudah masuk ke TikTok, tapi StreamYard-nya aktif sekali, sudah ada bukti tadi kan. Tapi pertanyaannya kalau dia memang betul begitu, kenapa bisa cepat-cepat begitu? Kan orang membuka tantangan itu sampai selesai. Setelah selesai live ya, otomatis tantangannya berakhir kan? Tapi tidak. Belum apa-apa dia sudah, menurut dia sih, sudah saya beralih ke TikTok katanya. Ke Amerika. Ya, begitu. Kalau lo berani ya datang ke Amerika ini. Rudy Yohanes. Lu ke Indonesia. Kalau lu hebat, lu ke Indonesia. Lu pulang. Macam gua ini. Saya open kamera. Saya melayani teman-teman Islam. Saya pakai otak. Saya lakukan. Mati 10, 16. Saya redik seperti ular, terus seperti merpati. Itu aja kalau Anda pasti tidak bisa jelaskan. Kalau lu hebat, lu ke Indonesia, lu pulang. Macam gua ini. Saya open kamera. Iya. Saya dari sejak main YouTube, sejak awal dan sejak terima Yesus, saya nggak pernah pakai masker. Saya nggak pernah pakai kacamata, kecuali untuk baca. Saya nggak pernah ini bom. Saya nggak pernah menjadi Yudas, apalagi sengaja menjatuhkan orang dengan nyebut-nyebut macam-macam lah, ya. Atau saudara Bom lagi error, ini kata netizen saya, lagi error kali. Bom, hati-hati Bom. Salom Abi, ampunilah mereka, sudah diampunin. Supaya tidak muncul bom-bom baru, orang-orang yang di masa akan datang. Jadi orang-orang yang memiliki mentalitas kayak begini ini ya memang sudah terampuni. Semua dosa sudah diampuni di atas kayu salib. Sebenarnya nggak perlu ribut kayak begitu. Jalani saja menurut talenta masing-masing. Apa yang harus Anda katakan dan apa harus dibicarakan oleh kita semua. Jangan seperti si Rudy Yohanes ini. Ini ada marga baru, saya kasih judul marga baru dari Batak. Apa marga baru itu, saudara-saudara? Yaitu Iskariot. Marga Batak ini didapatkan yang pertama oleh Bom. Jadi Bom juga mendapat marga baru, orang Toraja. Kemudian marga baru dari Batak diperoleh sama Sinora Aritonang dan juga terutama Rudy Yohanes. Nah, pemimpin marga baru ketuanya adalah Rudy Yohanes. Nah, apa persamaannya Rudy Yohanes, Rudy Iskariot dengan Yudas Iskariot? Sama-sama menunjukkan tempat Yesus Kristus ada, dan dia, kalau Rudy Iskariot yang sekarang ini, menunjukkan tempat di mana Edis berada. Berdasarkan petunjuk
dan spill yang ditampilkan oleh Rudi Yohanes, maka Edis akan ketangkap. Tidak lama lagi. Ngeri juga ini. Si Rudi Iskariot ini. Sedangkan Yudas Iskariot menunjukkan tempat Yesus di mana dia berada dan menerima sekian perak koin. Jadi dia mendapat koin. Nah, Rudi Yohanes juga sama-sama menunjukkan di mana keberadaan Edis TV. Jadi di mana Edis TV berada, itu si Rudi Iskariot yang menunjukkannya. Siapa lagi yang dipimpin oleh Rudi Yohanes, Rudi Iskariot sang debaters ini adalah para mu'alaf bermata sipit. Nah, siapa saja yang Iskariot? Satu, Insan Mokuginta Iskariot, kemudian Donditan Iskariot, kemudian Felix Siau Iskariot, Irene Handono Iskariot. Nah, ini yang mendapat marga baru dipimpin oleh si Rudi Iskariot yang Batak. Jadi sekarang ini marga Iskariot itu bukan saja untuk Rudi Yohanes, ataupun kalau Indonesia bagian timur dipimpin oleh Bom-Bom gitu, Bom-Bom Iskariot. Nah, silakan aja Anda mau ngomong apa tentang mereka, terserah. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kalian. Ya, diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tetapi tentang kelakuan kalian yang tidak bersahabat dengan apologet yang lain, ini yang harus saya bongkar. Ya. Ini Batak yang mendunia ini adalah, memang Batak itu mendunia sekali karena kecerdasan dan kepandaiannya. Terutama pita suara mereka itu luar biasa loh, bagus. Terutama si Rudi Iskariot. Ini marga baru. Jangan sampai jangan sampai salah ya. Kemudian para mu'alaf. Kemudian Cina-Cina yang mu'alaf, termasuk yang Iskariot itu adalah Julius HMC, ini adalah bermata sipit, dan Iskariot. Jadi semua orang Kristen yang keluar dari agamanya, pindah kepada Islam, itu adalah Iskariot. Dengar baik-baik penonton saya ya. Kasih nama mereka Iskariot. Awas, jangan salah ngomong gitu. Kenapa bawa-bawa marga lucu ya? Ini marga ini penting nih, siapa itu? Tole-tole. Tole-tole kawan ini. Kenapa bawa-bawa marga? Lah makanya berganti marganya tole-tole. Kamu tole 2. Berganti marganya. Jadi kalau Rudi Yohanes itu Hutagalung namanya, sekarang sudah berubah jadi Rudi Iskariot. Ini marga baru yang paling penting dan lebih bagus lagi di masa yang akan datang, supaya tidak ada lagi orang Kristen masuk Islam. Pokoknya kasih marga baru yang telah ditetapkan oleh Presiden Murtadin Internasional Saifuddin Ibrahim. Nah, kalau nama Saifuddin Ibrahim kalian rusak, kalian injak-injak, kalian sebut nama segala hewan pun apa-apa, itu marga saya semua, marga satwa. Saya nggak takut diejek dan dihina. Ya, sudah masuk penjara juga, sudah lama sudah pernah masuk penjara. Mau ditangkap lagi. Saya tidak mau. Ya, Rudi Iskariot. Rudi Iskariot. Kamu hanya menggunakan bisnis debat. Nah, itu yang dipakai oleh si Rudi Iskariot yang tinggal di Duri, Riau.
Dia pernah itu ketemu saya, kata dia, saya emang nggak ingat kalau orang-orang yang cuman salaman doang. Jangankan yang salaman, yang ngasih duit aja saya sudah nggak ingat. Berapa, pokoknya uang itu mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Haleluya. Jadi Rudi Iskariot, tolong kamu menjadi, dia dulu kawin pertama dengan Muslim, si Rudi Iskariot nih, yang sepil tempat gerejanya Edis TV, yang sepil, tapi dia nggak berani mengganggu saya, tempat saya. Kamu catat aja tempat saya, tunggu di Indo Bistro, bukan, Java Bistro. Tadi saya baru makan di Java Bistro tadi. Makan apa tadi? Nasi bungkus Padang di Java Bistro. Hampir tiap hari saya ke Java Bistro. Itu paling gampang kalau nangkap saya. Kalau nangkap Edis TV, ya kamu ya cari di gereja yang ditunjukin oleh Rudi Iskariot. Awas ya. Dia sangat mesra dengan UKLIM, Universitas Islam Indonesia. Ya, sangat akrab dia. Kenapa? Karena istri pertamanya itu orang Islam. Istrinya sekarang ini ya angot-angotan, Kristen angot-angotan. Nggak jelas Kristennya. Sambil minum kopi, ya Rudi Iskariot, silakan masuk. Rudi Iskariot, silakan masuk. Nggak apa-apa. Jadi sekarang fix kamu sudah jadi Iskariot. Tolong, yang dipimpin oleh Rudi Iskariot itu adalah mereka-mereka Batak Dale. Batak Dale itu adalah Batak, kalau Anda tahu Batak Dale itu Batak yang sudah keluar dari adat istiadatnya. Jadi sudah boleh kawin satu marga. Misalnya Rudi Hutagalung mau menikah sama cewek Hutagalung. Sudah Dale begitu tuh si Rudi Yohanes ini. Itu yang harus Anda pahami. Jadi semua Batak yang masuk Islam dipimpin oleh Rudi Iskariot. Satu, Arifin Nababan, itu sudah Nababan Iskariot. Kemudian Nora Aritonang, itu adalah Iskariot. Ya, semua Batak yang masuk Islam, entah yang di kepolisian, tentara, PNS, atau siapapun dia, itu namanya Iskariot. Kasih nama marga di belakangnya Iskariot. Yang kedua adalah mata sipit. Entah dari Medan, entah dari Jawa, atau dari Sumatera, atau dari mana-mana, si mata sipit. Yang masuk Islam itu adalah bermarga Iskariot. Jadi Dondi Iskariot, Felix Yau Iskariot, Irene Handono Iskariot, kemudian yang lain-lainnya termasuk Insan Mukoginta itu mata sipit, itu Mukoginta almarhum itu Iskariot. Kemudian Agustan Iskariot. Kemudian juga ada yang masih ngaku-ngaku pendeta Henry Tandianta namanya. Saya ulangin lagi. Henry Tandianta, ini Henry Tandianta Iskariot. Jadi punya marga baru. Jangan lupa semua netizen, penonton di mana-mana. Itu adalah marga Iskariot. Kita harus ini. Tapi kalau nama Yudas, silakan kasih nama anakmu Yudas. Kenapa? Karena memang jarang sekali orang Kristen yang kasih nama anaknya Yudas.
Padahal Yudas itu artinya bagus, orang baik. Ternyata kelakuannya tidak baik. Aduh. Nggak jelas, yang jelas. Yang saya maksud adalah marga baru ini adalah marga Iskariot. Jangan lupa ya, so tua itu perlu gabung biar sehat. BTN ini jago. Terima kasih BTN. Bom Iskariot juga ya. Bom Iskariot. Biar dia puas dengan menghina orang lain. Saya tidak marah dengan bom karena dia ribut dengan Edis TV masalah apakah Yesus naik ke kayu salib itu rencana iblis atau rencana Bapa. Pendapat dari Edis TV bahwa rancangan iblis. Ada yang maka bertentangan dengan si Muriwali. Ya pokoknya pendeta-pendeta termasuk Bom. Nah Bom mengatakan bahwa Edis TV itu karena ribut. Masalahnya Bom yang membuka awal keributan ini. Bom lah yang paling gabut ngelawan Edis TV. Tetapi perkataan yang membuat saya nggak suka dengan Bom mengatakan Edis TV kurang ajar, iblis, dan sesat. Ini sesat nih. Jadi saya belum jawab, dia sudah kabur. Memang Edis TV nggak mau debat, dia bukan jago debat. Dia hanya jago ini, jago kadalan. Jadi ngadalin orang itu loh. Aduh. Demikian tadi kamu simin ya, yang dimana Saifuddin Ibrahim sudah ketakutan ya, Edis sudah ketakutan, Sofiatul sudah ketakutan ya, gara-gara lisan mereka sendiri gitu ya. Jadi ketika Allah berkehendak segala sesuatu, maka tidak ada yang tidak mungkin ya. Ketika seorang manusia yang diciptakannya derhaka, maka Allah akan memberikan hukuman yang tanpa mereka sadari, bahasanya mereka akan susah dengan sendirinya ya. Allah susahkan mereka, Allah persempit jalan mereka ketika mereka berbuat derhaka terhadap Allah. Contoh hari ini ketika Edis merasa berjaya, Sofiatul merasa berjaya, merasa aman, merasa berjaya, ya kan? Saifuddin merasa aman dan merasa berjaya. Ya. Tapi hukuman sosial berlaku pada mereka yang pada akhirnya dia akan ditinggalkan oleh penyanjungnya, dia akan ditinggalkan oleh pemujanya, sehingga sempitlah jalannya. Nah, maka tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti mereka akan kelaparan di negeri orang, dan mau tidak mau pasti mereka akan kembali menyerah dengan keadaan yang dimana keadaan itu mencekik lehernya sehingga dia akan terlunta-lunta dan dia pasti akan masuk ke dalam penjara. Kalau seperti Sofiatul ini kan umurnya masih 50 tahunan ya. Masih ada rasa rindu-rindunya sama kangen-kangennya ya sama keluarganya, apalagi dia seorang janda yang dimana anaknya itu menunggunya, keluarganya pasti menunggunya ya. Terus si Edis apa lagi ya, belum terlalu tua, yang kemudian hari pasti dia akan merindukan kampung halamannya, merindukan keluarganya, tapi apalah daya, ketakutan menyelimuti, mengikuti, sehingga ia akan terlunta-lunta ya. Itu pasti, karena sesungguhnya Allah hendak
menghukum seseorang tidaklah mesti dengan hukuman-hukuman yang nampak dengan fisiknya terluka, tidak, ya. Tapi dengan keadaan yang mempersempit geraknya, mempersempit rizkinya, mempersempit segala urusannya, maka dia sendiri yang akan terlunta-lunta. Dan disitulah siksaan yang pedih, teramat sangat pedih. Jikalaulah kita terkena benda tajam atas kulit kita, maka kita pun masih dapat merasakan perihnya. Bagaimana rasa perihnya? Ya, masih dapat kita carikan obatnya. Tapi kalau sudah hukuman sosial, sudah keadaan yang mencekik, ya, sempit dari segala hal, maka disitulah dia akan merasa kepedihan demi kepedihan akan dia alami, dia akan rasakan, sehingga dia pun akan meneteskan air mata penuh dengan kesedihan. Itu saya yakin sekali. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya review di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله